Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait di mana apa namanya itu? Ijazah palsu Pak Jokowi yang beberapa ya, udah agak lama ya, yang lagi ramai teman, dan akhirnya ya teman semuanya ya, Pak Jokowi sendiri pun turun, intinya itu melaporkan ya beberapa orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi sendiri teman semuanya ya. Oke, di sini ada Roy Suryo dan juga Rismon dan Dokter Tifa yang apa namanya ya, informasinya dilaporkan begitu. Nah, jadi bagaimana sih tanggapan dari Roy Suryo setelah Pak Jokowi itu sudah mulai bergerak, dan para netizen gimana tanggapannya? Yuk, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham nih. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini sama belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Delik aduan. Ya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah masih di Jakarta, informasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam apa ini Pak? Apanya? Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik terhadap ijazah Bapak, Pak. Digital forensik mengizinkan Bapak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Ini masih pidana umum asal Solo Pak. Dilaporkan tindak pidana umum atau Sekarang masih di Jakarta. masih Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Ya, jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini. Dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai, itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law. 135 advokat dan juga aktivis mendukung Roy Suryo alias Panci, Rismon, Tifa, dan Rizal Fadilah. Terima kasih.
saya sebagai rakyat Indonesia sangat setuju. Mari kita kawal bersama-sama rombongan Roy Suryo dan Rismond ini sampai masuk ke penjara. Saya hanya bisa mendoakan semoga Panci, Rismond, Tifa ini diberi kesehatan ya. Jangan stroke dulu, biar saya itu bisa tahu waktu hakim di pengadilan mengetok palu. Kalau perlu tambahin lagi dong pendukungnya. Tuh suruh Roy Panci itu biar semua pedagang-pedagang panci di Indonesia itu untuk mendukungnya. Dan kenapa ya yang membela mereka ini, aktivis-aktivis ini, orangnya kok itu-itu aja. Kalau menurut saya ya, daripada mereka itu selalu bikin gaduh di negara Indonesia, mendingan gerombolan itu dikasih satu pulau aja di Indonesia, pulau yang terpencil yang tidak berpenghuni, biar mereka semuanya tinggal di sana. Nah, setelah semuanya ngumpul di pulau itu, langsung aja dikasih hadiah ya. Hadiahnya langsung aja dikirim rudal. Delogo. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG guys ya. Selama ini Pak Jokowi yang kita kenal selalu diam, akhirnya hari ini resmi melaporkan 5 orang yang menuduh ijazahnya palsu. Ini adalah awal yang bagus gitu ya, karena dari sini kita nanti akan bisa tahu gitu ya apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Kita tunggu saja prosesnya. Ini buat orang-orang yang dilaporin gitu ya, pasti serius nih kita dilaporin. Beneran ini kita dilaporin. Beneran kita dilaporin. Aduh, bisa tidur nyenyak nggak ya orang-orang itu gitu. Kemarin Pak Jokowi sudah melaporkan Rismond CS termasuk Dr. Tifa dan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Waduh, bagi mereka sih nggak masalah, justru mereka senang ya, akan terkuak dan akan terbuka di pengadilan semuanya. Dan yang paling hebatnya lagi, Rismond dan kawan-kawan itu ya, mereka ahli-ahli dalam digital. Kemudian mereka sudah melakukan deklarasi bersama dengan masyarakat luas. Artinya ini sudah terlibat di dalam masalah ini dan mereka sudah melakukan deklarasi di Gedung Juang. Nah, ini akan seru ya, akan melawan dari pihak tim Bapak Jokowi. Ya, sedikit saya buka mengenai siapa itu Dr. Rismond. Dr. Rismond merupakan alumni juga dari UGM. Siapa Roy Suryo juga alumni dari UGM, dan Dr. Tifa pun merupakan alumni dari UGM. Dan sudah tentu pasti mereka juga tahu environment dan roh di UGM sendiri, dan mereka ingin menyelamatkan nama UGM. Nah, itu mereka dari alumni-alumni itulah mereka yang maju memperjuangkan apa ini ijazah asli atau palsu, karena mereka lebih tahu, lebih paham skripsi mereka. Dan satu lagi, mereka itu termasuk Dr. Rismond itu adalah ahli digital forensik yang lulusan dari luar negeri, mengambil doktor yang memang benar-benar ahli dalam bidang itu. Jadi kalau ingin melawan secara ilmiah nanti di pengadilan, lawanlah dengan cara ilmiah juga. Kita akan seru, asal hakimnya seimbang dan netral ya. Roy Suryo CS bilang bagus banget, bagus. Karena pelapor yaitu Bapak Joko Widodo, mau tidak mau nanti di dalam persidangan harus membuktikan semuanya apakah palsu atau asli. Ini sangat seru guys. Ayo kita lihat dan pantau terus perkembangan pelaporan atau LP oleh Bapak Jokowi ini. Bapak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS. Semoga keadilan, kebenaran terbuka, terungkap untuk seluruh rakyat Indonesia yang masih penasaran. Apakah benar Bapak Jokowi itu benar-benar kuliah di UGM? Ijazahnya asli atau palsu? Apakah pernah KKN juga? Karena sampai detik ini juga Bapak Jokowi belum pernah menyampaikan KKN-nya di mana dan kapan. Nah, ini seru kan? Saksikan terus, pantau terus perkembangan pelaporan
Bapak Jokowi ke Roy Suryo CS. Let's go, pantau terus, monitoring terus. Semoga tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan, tapi keadilan kebenaran ditegakkan. Cakep guys, tapi sih harapan saya semoga sih asli. Ada pertanyaan dari Mas Rigala. Aku bingung kok ada foto ijazah yang diliatin Roy Suryo itu. Foto ijazah itu dapat dari mana? Padahal Pak Jokowi nggak pernah nunjukin ijazah. Ini buat kalian yang masih bingung, aku jelaskan ya guys. Jadi bapak ini bernama Dian Sandi. Dia yang pertama mengupload foto ini di X dengan caption asli guys gitu. Namun seperti yang kalian lihat ya di podcast itu, kalau dia itu dicecer sama Roy Suryo dan Bang Rismon gitu, yang mana mereka berdua ini bertanya, lu dapat foto itu dari mana? Dan Dian Sandi tidak pernah menyebutkan siapa yang memberikan foto tersebut kepada beliau. Yang dia lakukan itu adalah memberikan klarifikasi kalau foto tersebut tidak didapatkan langsung dari Pak Jokowi. Kalian juga harus tahu kalau beberapa wartawan, salah satunya itu dari Tribun Solo, itu sudah melihat secara langsung ijazah karena Pak Jokowi menunjukkan secara langsung di rumah beliau. Namun pada saat proses berlangsungnya penunjukan ijazah tersebut tidak boleh difoto guys gitu. Jadi ini adalah berita dari Tribun Solo itu yang bilang kalau Jokowi tunjukkan ijazah di depan awak media mirip ya yang diunggah politisi PSI Dian Sandi. Terus kalau ada yang masih bilang, kabar bara kenapa sih nggak ditunjukin aja ke awak media, tunjukin ke publik gitu loh. Guys, tidak semudah itu. Kenapa? Karena setelah kita tunjukkan, maka publik akan minta, ya sudah diuji karbon, ya sudah diuji secara nanoteknologi, ya sudah diujilah di Laboratorium Internasionale. Itu yang disebut oleh Bang Rismon, kalian harus dengar. Saya nanya nih, kalau in case betul ada pengadilan yang kemudian menghadirkan ijazah Pak Jokowi, apakah Anda berdua butuh berapa lama untuk kemudian menguji itu dengan apapun metodenya untuk menyatakan ini palsu atau asli? Sampel hadirkan saja, kami bawa scanner resolusi tinggi, terus ada uji karbon. Teknologi kan Pak, mungkin sehari 2 hari bisa, tetapi kan perlu lagi uji usia kertas, jenis tinta, terus apalagi pakai teknologi nano, ya kan nano teknologi itu lebih akurat lagi gitu loh untuk usia dan segala macam. Mungkin mereka perlu waktu mungkin sebulan 2 bulan, apalagi kalau diuji di laboratorium internasional itu lebih valid lagi. Gampangnya analoginya gini aja, Barbara punya perusahaan aku itu misalnya ada saingan dagangku itu menuduh gitu ya, kalau akte pendirian perusahaanku tuh palsu, perusahaan itu adalah perusahaan abal-abal gitu kan. Ya udah, ayo diuji Barbara, tunjukkan gitu loh aktemu, berikan kepadaku supaya ku uji di laboratorium. Mau ku kasih? Gak mau cuy, logika aja gitu loh. Makanya ini udah paling bener jalan seperti ini. Bukannya gue sok-sokan kayak mau ngebelain Pak Jokowi, nggak ada gue kayak gitu. Ini gue mikir logika aja, udah paling bener jalannya seperti ini. Dan gue masih menemukan ya komentar-komentar yang seperti ini ya di akun gue. Kok bisa-bisanya kau bilang seperti itu gitu loh. Sedangkan kau harusnya berpikir dengan otakmu itu. Jadi jangan komen yang template seperti ini gitu loh. Kalau misalnya terbukti setelah diuji secara klinis melalui nanoteknologi di laboratorium, misalnya sampai ke internasional sana, karena tidak ada kepuasan dan ternyata terbukti kalau memang ijazah tersebut palsu, berarti kita semua ini ditipu guys, kita semua ini ditipu, paham nggak? Kita balik lagi ke sini ya guys ya. Pak Roy Suryo itu kemarin tuh sempat ngomong gitu kalau dia itu dipolisikan oleh seseorang, yang mana orang ini bukan Pak Jokowi. Ini sebelum Pak Jokowi datang sendiri ya guys ke Polda Metro Jaya. Ini tak kasih air kalau mau cuci tangan gitu. Gitu. Macam cuci tangan apa? Kalau dia melaporkannya mau pakai pasal yang 130 sian, 131 gitu untuk fitnah dan pencemaran nama baik. Bagus, berarti Jokowi harus datang sendiri ke polisi. Wah, bukti. Kalau kemudian dia merasa dicemarkan nama baiknya atau dibaikkan nama cemarnya, ya. Itu kan berarti dia harus bawa dokumennya, ini loh yang asli. Nah itu baru debat namanya. Ya, lah ini, ya apa-apa nanti masyarakat Indonesia biar menilai lah. Jadi seorang mantan presiden itu mempidanakan ya 2 ibu-ibu di sini, gitu kan gitu. Tadi katanya bagus, katanya dilaporin hebat. Ini gue nggak ngebela ya guys ya. Gue itu bukan orang yang mau membela Pak Jokowi, enggak. Gue di sini sebagai masyarakat yang kritis dan gue melihat gitu loh. Lah dirimu kan tadi bilangnya katanya hebat kalau melaporkan datang sendiri. Begitu dilaporkan salah lagi. Bilangnya kok ngelaporin gitu. Gimana sih? Jujur ya, gue sebagai rakyat Indonesia tuh malu banget gitu loh. Ini tuh berita udah sampai ke internasional. Kok bisa-bisanya ada tuduhan seperti ini dan kemudian jadi blunder panjang kali lebar seperti ini. Paham gak sih kalian? Paham gak? Terus kalau ada yang bertanya kepada gue gitu kan. Lah terus kemarin waktu pas beliau jadi presiden, kenapa gak ngelaporin? Beliau itu masih jadi presiden guys. Apakah pantas seorang presiden melaporkan rakyatnya? Makanya diam dia. Karena dianggap itu hoax gitu loh.
Gue juga kalau posisinya jadi dia, mungkin gue akan melakukan hal yang sama gitu. Ya kali gue ngelaporin. Kan kayaknya kayak abuse of power banget yang gue lakukan itu gitu loh. Lantas sudah seperti ini, kondisinya kayak gini, masih salah juga. Kalau gue sekarang, kan tadi gue bilang kan, di VT gue yang ini, gue bilang gitu loh. Kita tunggu aja beritanya, duduk manis, kita nonton, kita liatin, sambil kita pantau berita-berita yang lain gitu loh. Kita sebagai masyarakat itu nggak boleh terpecah-pecah. Makanya gue gedek banget tuh sama komentar-komentar yang ngata-ngatain, ngomong ini, ngomong itu, segala macam. Kenapa sih lu tuh stupid banget? Sorry ya. Tapi emang lu tolol. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video yang saya bisa sajikan ya. Ini terkait ijazah palsu Pak Jokowi, yang mana Pak Jokowi sudah melaporkan berapa orang tadi ya, 4 orang ya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sendiri. Nah jadi itu teman semuanya, dan juga respon dari Roy Suryo langsung dan juga para netizen. Nah, untuk teman semuanya gimana di sini tanggapannya, yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.